wa bihamdihi subhanallahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma inni, Allahumma inni wa huwa bi kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Asallahu an yaj'alna bainahum wa bainal ladzina 'adadum minhum wa la'allahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma sohan min laysorun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faknahum fahum la yubsirun. Ka ya ain sad kifayatun ha mim ain sin qaf himayatun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati lati la yujawizu nabirun wa la fajirun min sari ma yanjila wa min sari ma ya'ruju biha wa min fitani laili wa nahar wa min tawariki laili wa nahar illa tariqan ya'rufu bihayr ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayhum fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayhum fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayhum fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Ramadasa, ya Ruqaba, ya Nuzaba, ya Ruqaba, ya Mudala, ya Rukadal Ardi, Al-Kadun, Al-Ba'adun, ya Imamani, ya Kutubu, ya Fardu, ya Umanahu, Hati Sunni, ya Khawsatin, wanjurni binajratin, warfami waslumurani, wa maksudi wa umada qadai hawaiji inda nabina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafallahu ta'ala wa jasman summa amil mario ibri alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala salama wal amana wa ya rasulullah wa sallallahu karim sunat lillahi ta'ala al-madad akhir ya askin wa arifin tuzur sayyidina wa maulana sultan awliya wa sallallahu tubil alam syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani wa sallallahu alaihi wa izzatan wal karamah fi dini wa dunya wa akhirah. Saya ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'adini wa'afini wa'afani. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal nasri ila maghribiha wa min qawmin ila qawmin min waladina adam illa yaumil qiyamah. Assalamualaikum ya rizal ghaib. Assalamualaikum ya ahli kubur wa mabikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puja, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau hingga kita umat akhir zaman ini. Semoga kita semua mendapatkan keharuman taatnya dalam beribadah kepada Allah agar menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha, berguna untuk diri kita, ahli kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, perintah daripada umat, yakni taat perintah Allah dan perintah Rasul. Semoga kita juga dapat jadi murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu saat. Semoga rumah tangga kita bahagia, sakinah, putra, alhamdulillah, soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat kita. Apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dosa-dosa kita rontok, biar urusan kita lancar, biar rezeki kita murah. Sebelum dimulai pengajian ini kita baca kalau-bila sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha jabraka wa rafa'na laka dzikrak wa innamal usri yusra innamal usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat ini agar diperhatikan dan diamalkan oleh seluruh ikhwan, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, khususnya ikhwan Yayasan Mutiara Sohimah Pondok Pesantren Al-Qatriyah Wanaksabandia dimanapun berada. Semoga dalam keadaan zahir maupun batin dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta tak akan timbul keretakan di antara kita. Semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, agar dapat mengayomi dan membimbing seluruh masyarakat dalam keadaan aman, adil, dan makmur. Kepada seluruh ikhwan, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya. Demikianlah sikap manusia yang teguh keimanannya, yang dapat mewujudkan keridhaan terhadap Allah Rabbi, yang melaksanakan perintah agama maupun negara. Janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, digoda oleh bujukan syaitan. Hati-hatilah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat mengawasi diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dari hati sanubari kita semua. Berbuat baik dan beramallah agar hati selalu hadir bersama Allah. 1. Terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. 2. Terhadap yang sederajat dengan kita, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti penderitaan untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. 3. Terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya,
berbuat yang tidak pantas dan bersikap angkuh. Sebaliknya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang bijaksana agar mereka merasa senang dan gembira. Jangan sampai mereka merasa takut dan liar karena tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang bijaksana agar menjadikan keinsyafan dalam melaksanakan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan. Coba rasakan diri kita betapa putihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, jangan acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak mereka sendiri, tapi itulah qudratillahi Rabbi. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran dan keimanan, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di laut, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan ayat tersebut bahwa kita seharusnya saling harga menghargai, jangan menimbulkan kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap perintah agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong-menolong terhadap berbuat dosa dan permusuhan. Adapun soal keagamaan itu, terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Janganlah terjadi perselisihan, wajib kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat amal perbuatan diri kita sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberi beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, namun penduduknya mengingkari nikmat Allah. Lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Hendaklah seluruh ikhwan bertindak waspada dalam segala langkah yang ditempuh agar mendapatkan kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuan kita, budi utama, jasmani sempurna, selamat dari dunia sampai akhirat. Tiada lain amalan kita, Qorekot Qadriyah Anak Sobandiyah, amalkan sebaik-baiknya agar tercapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti oleh bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus diamalkan dengan sebenar-benarnya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selamat dari dunia sampai akhirat kelak. Banten, 10 November 1983. Asyik Syekh dari Syekh Abdullah Pengasih. Demikianlah tanbih atau wasiat ini dibacakan. Semoga dapat kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Rasulullah. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, yakni hayat di kandung badan. Selamat sejahtera, cager bagur, gemah pipa, lok jinawi.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga seluruh ikhwan wa akhwat sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki dan berkah, umur panjang untuk ibadah kepada Allah SWT yang menjadi murid Syekh Abdul Qadir, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, diberikan keselamatan dan keriduan, dan Allah berkata salamun qawlan min rabbir rahim. Terima kasih kepada seluruh ikhwan, semoga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita dengarkan tanbih atau nasihat atau pitutur atau wasiat. Orang hidup harus punya wasiat, orang tua kepada putranya. Para nabi, para wali sebelumnya seperti itu. Sudahkah kita mempersiapkan wasiat buat putra putri kita? Manusia yang beruntung adalah manusia yang berakal, berpikir dan berzikir hanya untuk dan kepada Allah. Zikron kasiron. Karena agama Islam adalah agama mulia raya. Inna dinna indallahil Islam. Islam dasarnya muamalah dan mukasyafah, fisik dan laduni, akli wa nakli, lahir dan batin. Ibadah lahir tanpa batin batil, ibadah batin tanpa lahir batil. Ibadah yang hak adalah secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, di dalam Islam, Thariqatul Islamnya, sebagaimana baginda Rasul berkata, setelah wafat maka akan berfirqah-firqah umatku menjadi 73 firqah. 73 firqah ini ada 41 thariqah yang muktabarah, yang disahkan beragama. Di antara 41 thariqah muktabarah ada 5 thariqatul akbar besar. Di antara 5 thariqatul akbar ini ada 1 sultanul thariqah, yakni Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Al-Qadiriyah bersumber dari Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Gailani pada Allah. An-Naqsabandiyah bersumber dari Syekh Muhammad Bahrudin Syam Naqsabandi. Al-Qadiriyah bersumber daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. An-Naqsabandiyah bersumber kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya bersumber kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari Sayyidina Jibril alaihissalam sampai kepada Rabbul Arbab wa Mufiqah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah. Jadi kalau kita beramal, beriman, harus punya nasab, punya syarat. Jangan terputus sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholata tahtil warid fahuwa kirdun. Barang siapa selesai sholat tidak berzikir, tidak berwirid, kirdun. Kirdun itu bahasa Indonesia monyet. Banyak nggak orang habis sholat tidak zikir, tidak wirid? Banyak nggak? Berarti banyak monyet-monyet yang sedang belajar sholat. Sholat itu adalah perintah. Sholatu imaduddin fakot akomah fakot akomatin. Iya. Sholat itu apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Dari apa? Dari ketidakbaikan menjadi orang yang baik. Amal ma'ruf nahi munkar. Fastabiqul khairat. Jadi orang sholat tadi dari orang nggak benar jadi orang benar, dari orang tidak baik menjadi orang baik, yang tadinya jelek jadi ganteng, yang tadi pesek jadi cantik gitu.
itu sholat. Tapi berapa banyak orang yang sholat ditangkap KPK, yang sholat ditangkap polisi, karena sholatnya belum berbekas. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni, hakimi sholat lil jikri. Jadi kalau habis sholat berzikir, ya. Iwan-iwan kalau habis sholat zikir daripada dikatakan monyet, ya. Bagaimana setelah kita selesai sholat, bacalah alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita beriktikaf di masjid atau musola. Nawaitu iktikaf fataqarruban ilallah fi hajar masjidil sunatalillahi ta'ala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah selesai itu apa? Habis niat bacalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sudah selesai itu apa? Hadoroh ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa khalilika wa habibika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti asma'in, 4 sahabat dan seterusnya sampai ke guru kita, guru mursyid kita. Baca Al-Fatihah. Selesai itu apa? Istighfar. Kalau kita cinta pada diri kita, banyak-banyak membaca istighfar. Kalau kita cinta kepada Nabi dan ingin cintai Nabi, banyak-banyak membaca sholawat Nabi. Kalau kita ingin dicintai Allah dan mencintai Allah, banyak-banyak berpikir kepada Allah. Kalau sudah baca istighfar. Istighfar orang awam, masyarakat umum, astagfirullah al-azim. Istighfarnya para wali-wali Allah, astagfirullah al-ghafurur rahim. Istighfar para nabi dan rasul Allah, astagfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Kalau istighfar mohon taubatan nasuha kepada Allah, mohon ampun daripada dosa kecil maupun besar, yakni baca istighfar taubat. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin zalimin la yakfi nafsihi dharan wa la naf'an wa la mautan wa hayatan wa la nusura. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin zalimin la yakfi nafsihi dharan wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin zalimin la yakfi nafsihi dharan wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Kalau kita beristighfar berarti udah minta ampun sama Allah, ya jangan diperbuat lagi kesalahannya. Kalau udah salah tobat, salah tobat, salah tobat, itu nanti tobat komat, sekarang tobat besok umat. Jadi inilah yang dikatakan botol-botol, bodoh dan tolol. Kalau udah tobat, ingat aku salahin, atau besok nggak ingin diulangin lagi. Kesalahan yang berkali-kali dibuat itu namanya keledai. Nah disinilah perbaiki sikap, attitude, dan loyalitas.
Terima kasih kepada seluruh ikhwan bapak, Mas Fajar dan rombongan, kasmen dan stafnya, seluruh anggota. Ini kaum emak-emak, kaum ibu-ibu dari Parung Majar dan Parung Bogor. Semoga-moga majelis zikir atau ibunya berjalan makmur adanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kaum ibu majelis zikir bisa makmur, kenapa kaum bapaknya enggak? Jadi kalau bapaknya lebih semangat lagi, betul Pak Kasmen ya? Amin ya rabbal alamin. Jadi Kasmen dan stafnya terima kasih. Jadi bangsa dan negara ini tidak akan terwujud kalau masyarakat tidak beriman bertakwa kepada Allah. Karena agama Islam ini lebih dulu ada dibandingkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang negara, pejuang-pejuang kemanusiaan, pejuang kemasyarakatan. Dari zaman dulu kakek buyut kita, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, Imam Pembantu Imam Bojor berperang dasar akidah agama tauhid. Tanpa dasar itu bangsa kita nggak merdeka karena apa? Belum punya senjata, masih pakai bambu runcing. Jadi tauhidnya kuat, Allahu Akbar. Belanda, opening Inggris pada pecah kacir. Kenapa? Karena imannya kuat. Apa imannya? La ilaha illallah. Orang sekarang ucapan kalimat la ilaha illallah tapi nggak manjur. Kenapa? Perutnya diisi dengan barang-barang yang kurang berhak. Orang dulu mau makan, ini makanan halal kan nih? Tuh. Mau makan baca doa. Orang sekarang udah alhamdulillah lupa. Betul kan ya? Betul. Mau makan tangan kanan, kalau tangan kiri syaitan. Kalau kita makan ini pakai tangan kiri, ngasih kesempatan jin masuk ke badan kita. Maka itu orang itu perlu diruqyah. Jadi makan minum tangan kanan, duduk. Masih banyak orang makan berdiri. Nanti di akhir zaman banyak umatku yang disiksa di kubur karena air kencing dan kencing berdiri. Masih banyak orang yang beragama Islam kencingnya berdiri. Apa bedanya dengan kuda? Apa bedanya dengan kambing? Jadi kalau ada orang kencing berdiri, anggap aja dia kuda atau kambing. Jadi kalau kencing menurut ilmu fikih jongkok, dia buang, biar habis. Selesai membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin qalbi minal fawahis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mungkin kapal itu tenggelam atau karang nabrak ikan paus. Kebanyakan kapal tenggelam karena menabrak ikan teri yang kecil, karena disepelekan. Berapa banyak orang yang tak disiksa di kubur bukan karena sholatnya, bukan karena wudunya, tapi karena istinjanya. Perbaiki istinja kita. Ilahi Di dalam kehidupan ada alam pemerintahan, ada alam kejadian. Alam pemerintahan pada tubuh manusia.
qalbi, ruh, sir, kofi, akfa. Inilah alam pemerintah. Ada 5 alam. Maka itu Islam itu punya 5. Kita bernegara berdasarkan Pancasila, silanya pun 5. Kita punya jari kalau yang normal 5. Yang nggak boleh kita lawan 5. 1 Allah dan Rasul, 2 guru, 3 ratu, 4 mertua, 5 orang tua. Jangan kita lawan. Kita lawan yang 5, durhaka dunia akhirat. Qalbi, ruh, sir, kofi, akfa. Kalau orang Islam tidak tahu ini, kalah sama orang non-Islam. Ini alam amri, alam pemerintahan. Alam kejadian tidak akan benar kalau pemerintahnya rusak. Nafsi, kolak, ahadiyah, mahdiyah, akrobiyah. Ini alam kejadian. Bagaimana supaya hidup kita tertib dan teratur? Jikron kasiron. Bagaimana supaya jikron kasiron? Manusia punya pusar nggak? Pusar ini kalau bahasa dokternya plasenta, tali pusar. Kalau nggak tahu pusar bodoh, ya. Pusar. Ini alam sufi. Jadi dari alam sufi kita pusar tarik. Satu alif 5 pusar, alfa, nafsi, kolak. Satu alif 5 harkat. Kolak, nafsi, alfa, kofi, ruh. Ruh, kofi, alfa, sir, kolbi. Illallah. Jadi lafaz jalan Allah digempur ke qalbi. Paham? Ya, nanti ikutin ya. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La wujud bihaqqi fil mawjudi illallah. Ala bi zikrullah tasma'inal qulub. Dari barulah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh kurang dari 165. Lebih bagus, kurang nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalimat tauhid tadi la ilaha illallah, la nafi ilaha isbat illa musbit, Allah musbat. La, lam dengan alif, lam 30, alif 1, berarti jumlahnya 31. Ilaha, alif, lam, ha, alif 1, lam 30, ha marbutoh 5, jumlahnya 36. Ila, alif, lam, alif, alif 1, lam 30, alif 1, jumlahnya 32. Allah, alif 1, lam awal 30, lam akhir 30, hak marbutoh 5, jumlahnya 66. Di total semua 165. 5 menandakan rukun Islam, 6 menandakan rukun iman, 1 menandakan rukun ihsan. Dasarnya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 jaiz. Jumlahnya 41 aqwaidul iman, ditambah 9 aqwaidul iman para rasul, jumlahnya 50 aqwaidul iman. Sholat pertama kali turun 50 waktu, jadi 5 waktu. Takut pada kalimat la ilaha illallah. Jadi orang teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Cuman sampai casingnya, sampai mulutnya doang, kaulinya doang, nggak sampai di ainul qalbi. Kan rukun ibadah 3, taslim bi qalbi, ma'al bilisan, af'al bil arkan. 3 perkara.
Jadi kalau mau maju, olah tuh baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dizikirkan dengan suara keras, karena kolbi manusia lebih keras daripada batu, bahkan lebih keras lagi, bahkan lebih keras daripada besi baja. Oleh sebab itu harus gempur dengan gempuran yang keras. Ya, digempur dengan la ilaha illallah. Disinilah perguruan. Jadi supaya manjur kerjakan ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman wasiri syarifi syahiril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri syarifi syahiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri syarifi syahiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Manqobah ke-19. Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malaikat maut. Syekh Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau, mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah dalam hati beliau rasa iba karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikatul maut yang sedang ke langit membawa keranjang makrawi yang penuh berisi nyawa dan ruh manusia yang baru selesai dicabutnya pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikatul maut supaya menyerahkan nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan beliau ditolak oleh malaikatul maut. Karena penolakan itu, beliau menjadi marah dan merebut kembali makrawi yang dibawa oleh malaikatul maut. Maka tumpahlah semua nyawa dan ruh yang ada di dalam keranjang itu. Nyawa dan ruh itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikatul maut dengan segera mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau sangat mengetahui tentang kasih-Mu dan wali-Mu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa dan ruh pelayannya tidak kamu berikan,
Akibatnya, seluruh nyawa dan ruh itu terlepas. Sekarang kamu baru menyesal karena tidak memberikannya. Manqobah ke-20. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani pada sallallahu sirajis, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, permohonan itu wajar-wajar saja. Nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh sambil menyerahkan bayinya. Ia berkata diiringi pengeluhan, dari dulu saya mengharap ingin memperoleh anak laki-laki, namun kenyataannya kini bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera bungkus badan bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibungkusnya bayi itu dengan kain, lalu digendong dibawa pulang. Setibanya di rumah, lalu dibuka pembungkus bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil itu menjadi bayi laki-laki. Berkat karomah Syekh dan Sayyidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allati minhum wal masikila mabrubiha wa min qawmin ila qawmin wa lanina hadam illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, syukurlah. Tadi kita sama-sama mendengarkan manaqobah ke-19 Malaikatul Maut, malaikat juru parti, malaikat Ijrail alaihissalam mencabut nyawa manusia. Para ikhwan wa akhwat, ketahuilah apa bedanya orang dengan manusia. Orang mati, manusia mangkat, nggak ada yang mati. Orang belum tentu manusia, manusia sudah pasti orang. Orang sehat, manusia waras. Waras sudah pasti sehat, jasmani, sehat rohani. Orang sehat belum tentu waras. Kalau orang masih punya sukma, kalau manusia sudah jadi jiwa. Kalau orang disikat dibetot, cuek cuma Israel. Kalau manusia tidak dipanggil dengan kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Ingin dibetot apa dipanggil? Kirain mau dibetot, cuek. Sakitnya bagaikan iris 700.000 kali irisan pedang. Jadi kalau orang itu nggak mau zikir, kalau manusia sudah berzikir qalbunya. Jagalah kalbu, jangan kau kotori, karena kalbi istana ilahi. Ini kalbi ya. Ini kalbi ibadah nggak pakai hati, nggak pakai hati sanubari, pakai kalbi. Karena hati rusak, hati sanubari rusak, kalbi tidak pernah rusak. Hati ada barangnya, fakta. Hati sanubari ada barangnya, qalbi nggak ada barangnya. Jadi ibadah nggak pakai hati, nggak pakai hati sanubari, pakainya qalbi. Paham?
Kolbi mati tanpa zikir, ikan mati tanpa air. Jadinya matinya kolbi seseorang karena tidak berzikir kepada Allah. Manusia itu makhluk Allah yang paling agung, paling mulia. Kalau dia beribadah kepada Allah, derajatnya di atas bangsa malaikat. Orang kalau maksiat kepada Allah, derajatnya di bawah iblis. Yang nyabut nyawa orang malaikat enggak. Namanya malaikat Israel alaihissalam. Kalau manusia tadi berzikir kepada Allah, zikron kasiran, derajatnya melebihi bangsa malaikat, berarti nggak malaikat nyabut nyawanya. Maka jadi dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika, dipanggil. Kalau orang maksiat terus berada di bawah iblis, nah dirubung mereka cepret, sakitnya 700.000 kali kesan perdana. Disinilah bagaimana jadilah manusia yang beriman bertakwa kepada Allah agar derajatnya melebihi bangsa mereka. Jadi roh murid diambil dimasukin keranjang Makrawi, begitu mau dibawa pergi direbut oleh Kanjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada Allah. Siapa Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir adalah rajanya para wali dunia dan akhirat. Seluruh para wali di bumi tunduk pada Syekh Abdul Qadir. Kalau tidak tunduk patuh, batal kewaliannya. Jadi wali kutub itu ada 4. 1 Syekh Abdul Qadir, 2 yakni Syekh Ahmadul Kabir Rifai, yang ketiga Syekh Ahmad Kabir Rifai, yang keempat Syekh Al-Imam Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu. Di antara 4 kutub tadi ada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rasulullah. Jadi seluruh para wali di bumi tidak tunduk pada Syekh Abdul Qadir, batal. Seluruh nabi di bumi yang tunduk pada Nabi batal. Khataman Nabi la Nabi Nabada. Nabi Muhammad adalah penghulunya para nabi dan rasul. Syekh Abdul Qadir adalah penghulunya para wali-wali auliya Allah. Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Itulah sebab kita mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir agar kita dicintai oleh Syekh Abdul Qadir dan kita dijadikan murid Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana doa, kan pada ingin meninggal husnul khotimah, husnul khotimah husnul, ya. Bagaimana bisa husnul khotimah kalau nggak tahu ilmunya? Fakuluman bihar ilmin ya'malu a'maluhu ma'budatun la tuqbalu. Dan beramal apapun tanpa dengan ilmu maka akan ditolak amal ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ilmunya. Al ilmu bila amal, al amal bila samal. Ada ilmunya. Kalau mau meninggal husnul khotimah, doanya jelas. Allahumma ftim lana nikmati syahadah wajalna lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji syafa'ah wa sunna basil khairir balik muka ajwar jil istiqomah wa sunna sultanul awliya wa azam kutubil alam Syekh Syahmuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani wa sallallahu alaihi karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hawim alaina husnul maut wa barik fil wa fimma ba'dal maut. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa meninggal husnul khotimah. Bagaimana bisa meninggal husnul khotimah? Doanya pun tidak pernah dibaca. Betul. Pernah baca doanya enggak? Nah, bagaimana bisa mati husnul khotimah kalau doanya dibaca? Banyak orang yang beragama halusinasi, pingin ke sono tapi tidak tahu ilmunya. Maka itu Quran berkata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya pada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ada tanya pada ahli ilmu, nggak ada. Apa ada? Fas'alu ahla ilmi, ada nggak? Nggak ada. Yang ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggak ada yang bisa nyelamatin kita di akhirat, cuma guru kita. Kalau apa?
Karena guru-guru kita itu pewaris para nabi dan rasul, al ulama warasatul anbiya. Udah ada nasabnya, konsepnya sudah ada. Di dunia saja masih banyak yang kesasar, betul. Pakai Google Map nyasar, apalagi akhirat Google Map-nya jalan nggak tuh? Nah, di dunia pakai Google Map nyasar, di akhirat pakai Google Map gimana? Alamatnya udah tahu loh. Kevin dapat menyelamatkan cuma satu, guru kita. Ini ada lokomotif, ini nyambung gerbongnya, isinya permata. Yang belakang kita nih gerbongnya isinya sampah, sama bangke. Walaupun ini sampah itu bangke, dosa kita banyak, 7 lapisan itu. Selagi gerbongnya ngantar ke depan, kalau lokomotifnya jalan ke bawah nggak? Bawah. Wah, biar ini isi permata, ini pahala, nggak kejaga sama gerbong depan, ketinggalan nggak? Maka itu Islam itu akli wanakli, jangan pakai cara kita. Taat patuh pada Allah dan Rasul dan ulil amri. Tujuan kita satu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat badan dunia, selamat akhirat. Ada nggak misalkan dunia, selamat akhirat? Tidak ada. Maka itu selamat badan dunia dan akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Imam